Hai para pecinta film, selamat datang kembali di channel Film Itu Keren. Film yang akan saya bahas kali ini adalah film romantis. Jadi kita istirahat dulu ya dari film-film yang bikin pusing. Kali ini kita akan membahas film berjudul Letter to Juliet. Kalian pasti tahu kan romansa Romeo and Juliet? Ya, ini memang Juliet itu yang dimaksud. Film ini dirilis tahun 2010, disutradarai oleh Jerry Winnick sekaligus menjadi karya terakhir beliau sebelum meninggal dunia. Ini bukan film romansa menye-menye aja guys, tapi ada petualangannya. Pokoknya seru deh. Sebelum kita masuk ke alur cerita, lagi-lagi saya peringatkan bahwa konten saya mengandung spoiler. Jadi sebaiknya kalian nonton dulu filmnya sebelum kembali lagi ke video ini. Yuk sekarang kita langsung masuk aja ke alur cerita. Sophie Hall yang diperankan Amanda Seyfried adalah seorang pengecek fakta. Berlibur dengan calon suaminya yang seorang koki bernama Victor ke Verona, Italia. Yaps, tempat kelahirannya Juliet Capulet. Sophie sekaligus akan menulis petualangannya. Jadi sebenarnya dia juga pengen jadi penulis. Sedangkan Victor berencana untuk membuka resto sendiri dan sedang semangat berburu supplier. Di Verona, Victor malah sibuk dengan urusan bisnisnya, sehingga lokasi liburan disesuaikan dengan kepentingannya, yaitu berburu bahan baku, seperti ke kebun anggur, tempat pembuatan keju, dan kebun jamur. Sophie jadi bete karena tidak sesuai dengan tempat-tempat yang ingin dia kunjungi. Mereka pun memisahkan diri. Sophie jalan-jalan sendirian ke tempat yang sesuai dengan apa yang dia ingin dia jadikan bahan tulisannya. Sophie terhenti di sebuah tempat di mana banyak perempuan menulis surat berisi curahan hati mereka kepada Juliet, lalu ditempelkan di dinding. Setelah lokasi sepi karena para perempuan yang curhat tadi pada pulang, Sophie mulai menulis. Lalu muncul perempuan yang mengambil semua surat-surat yang ditempel tadi. Mungkin dia petugasnya. Kemudian, diam-diam Sophie mengikuti sampai ke sebuah ruangan semacam kantor kecil gitu, di mana surat-surat tersebut dikumpulkan bersama dengan beberapa orang lain. Saat Sophie masuk dan menyatakan diri sebagai penulis, dia disambut dengan ramah. Perempuan tersebut bernama Isabella. Bersama beberapa perempuan lain yang ada di ruang tersebut adalah sekretaris Juliet. Bertugas membalas surat-surat curhatan para wisatawan perempuan. Jadi mereka ini bekerja untuk kota Verona. Sophie pulang dengan membawa oleh-oleh roti buatan Ibu Isabella. Tibanya di hotel, Victor sudah lebih dulu tiba. Sophie dengan semangat menceritakan hal itu ke Victor. Namun Victor malah lebih fokus dengan roti yang dibawa Sophie yang katanya sangat enak. Besoknya, mereka berkunjung kembali ke rumah Isabella. Di sana, Victor berguru kepada Ibu Isabella tentang resep rotinya tadi. Victor sibuk belajar dan membatalkan janji dengan Sophie untuk wisata pergi ke sebuah danau. Jadinya, sambil nunggu Victor kursus, Sophie membantu Isabella mengerjakan tugasnya, yaitu mengirim surat-surat balasan, lalu datang ke tembok, mengambil surat-surat untuk Juliet. Sophie sempat curhat bahwa Victor terlalu sibuk dengan restonya sehingga dia merasa kehadirannya tidak dibutuhkan. Saat sedang mengambil surat-surat curhat, tidak sengaja Sophie menemukan surat yang sudah sangat lusuh terselip di antara batu bata. Ternyata surat itu sudah terselip di sana selama 50 tahun. Jadi selama ini nggak ketahuan guys. Isinya tentang curhat seorang perempuan bernama Claire yang hubungannya dengan pacarnya, Lorenzo, tidak disetujui orang tuanya. Para sekretaris mempersilahkan Sophie untuk membalas surat tersebut. Hari-hari berikutnya, Victor bepergian untuk urusan usahanya, sehingga Sophie mengisi harinya dengan membantu para sekretaris Juliet. Jadi mereka ini bukan liburan bareng namanya ya, cuman berangkat aja yang bareng sama bobo bareng.
Suatu hari, seorang pria datang ke kantor sekretaris Juliet. Dan ternyata dia adalah cucu dari Claire, yang suratnya dibalas oleh Sophie. Bukannya senang dan berterima kasih, lelaki itu malah ngomel-ngomel. Dipikir-pikir juga bener sih, kalau neneknya nggak berjodoh sama pria yang diceritakan di surat itu, ini kan sama aja membuka luka lama. Atau bisa membuat suaminya yang sekarang cemburu. Ternyata setelah membaca surat itu, Claire memaksa ingin datang ke Verona. Kalau nggak ada yang mau menemani, bahkan mau berangkat sendiri. Sehingga cucunya terpaksa mengantar jauh-jauh dari London. Sebenarnya lucu juga sih memikirkan hal ini. Kok bisa ya udah tua nenek-nenek masih terpikir soal cinta masa lalunya. Tapi kita nggak boleh menertawakan itu. Karena bisa aja ntar kalau kita udah jadi kakek nenek, kita kayak gitu juga loh. Saat lelaki bernama Charlie ini akan mengajak neneknya pulang, Sophie malah mendekati Claire, lalu memperkenalkan diri sebagai orang yang membalas surat. Claire tampak bersemangat untuk melanjutkan pembicaraan, sedangkan Charlie sebal karena tidak bisa menolak. Malam hari sambil makan bareng, Claire bercerita tentang kisah cintanya dengan Lorenzo kepada Sophie dan para sekretaris Juliet. Mereka tadinya ingin menikah, namun karena orang tua Claire tidak setuju dan mengajaknya pindah ke London, jadi Claire meninggalkan Lorenzo tanpa bicara apa-apa. Lalu lost kontak puluhan tahun. Ya, zaman dulu kan belum ada sosmed. Kemudian, Claire berencana menemui Lorenzo yang seingatnya memiliki perkebunan di Siena. Sebenarnya Claire tahu kalau mau ketemu Lorenzo di mana. Tapi karena udah berkeluarga semua, jadi dikubur dalam-dalam. Namun surat dari Sophie membangkitkan keinginannya untuk bertemu Lorenzo. Claire hanya ingin mengucapkan permintaan maaf dan penyesalan karena telah menjadi pengecut. Sophie menawarkan diri untuk ikut serta menemui Lorenzo, dengan alasan ingin menulis kisah tersebut. Dan seperti yang sudah kita duga, Claire pasti mengizinkan, dan Charlie cuma bisa bete tapi nggak bisa nolak. Besoknya, mereka berkunjung ke rumah yang diduga adalah rumah Lorenzo. Mereka bertemu kakek tua bernama Lorenzo, namun bukan ini orang yang dimaksud. Saat dicek, ternyata ada 74 nama Lorenzo di kota ini. Namun Claire dan Sophie tidak menyerah. Hari-hari berikutnya, mereka tetap mencari Lorenzo yang lain. Tentu tidak mudah, berkali-kali salah orang. Disinilah Sophie dan Charlie mulai akrab. Oh iya, saya perkenalkan Charlie dulu lebih dekat. Dia adalah seorang pengacara. Meskipun tingkahnya menyebalkan, sebenarnya hatinya baik. Dia keberatan dengan pencarian Lorenzo ini karena tidak ingin neneknya kecewa dengan hasil yang didapatkan nantinya. Misalnya, istri Lorenzo cemburu lalu marah, atau bahkan Lorenzo sudah lupa dengannya. Ortunya sudah meninggal sejak 10 tahun, sehingga neneknya yang merawat. Kita balik lagi ke pencarian Lorenzo. Dan hal yang paling dikhawatirkan Charlie terjadi. Pencarian itu terhenti di pemakaman. Diduga Lorenzo sudah meninggal. Charlie menyalahkan Sophie atas kejadian ini. Namun besoknya udah baikan lagi. Malamnya, mereka melihat bintang bersama sambil ngobrol-ngobrol. Dan seperti dugaan kalian semua, kalau nonton film-film Hollywood, mereka pun cipokan. Tanpa bicara apa-apa, Sophie kembali lagi ke kamarnya. Sepertinya dia ingat kalau udah punya tunangan. Tanpa mereka sadari, Claire melihat dari kamarnya. Besoknya, pencarian berlanjut. Mereka terhenti pada ayah dan anak yang sedang berkebun, dan mereka sama-sama bernama Lorenzo. Dan kakek mereka namanya juga sama. Namun kakeknya belum kembali dari berkuda. Namun Claire di sini mulai ragu. Dia ingin segera pergi sebelum Lorenzo kembali, karena merasa dia sudah bukan gadis muda yang ditemui Lorenzo dulu.
Saat itulah Lorenzo pulang dari berkuda. Mereka pun bertemu, saling mendekat, dan Lorenzo masih mengenali Claire. Akhirnya ketemu juga yang dicari-cari. Lalu mereka makan bersama dengan keluarga Lorenzo, dari anak sampai cicit. Berhubung Lorenzo dan Claire pasangannya sama-sama sudah tiada, mereka pun memutuskan untuk kembali bersama. Keluarga menyambutnya dengan senang hati. Setelah kelar urusan Claire dan Lorenzo, sekarang kita lanjutkan dengan Sophie dan Charlie. Mereka memutuskan semuanya berakhir sampai sini. Charlie minta maaf tentang kejadian tidak mengenakan itu, padahal dia tahu kalau Sophie telah bertunangan. Sophie pulang diantar anak Lorenzo lainnya. Namun Charlie tidak bisa membohongi perasaannya. Takut harus menunggu 50 tahun seperti yang dialami neneknya, Charlie segera menyusul Sophie. Namun setibanya di hotel tempat Sophie menginap, dia malah melihat Sophie dan Victor berpelukan di atas teras. Charlie pulang dengan kekecewaan. Kembali ke kehidupan sehari-hari Sophie di kantor, Sophie menyerahkan tulisannya ke atasannya. Dan si bos bilang kalau ceritanya sangat bagus, meskipun agak menggantung, karena nasib Charlie tidak dijelaskan. Namun, kisah itu tetap akan dipublish. Dengan senang hati, Sophie menceritakannya pada Victor. Namun, Victor masih sibuk membuka resto. Suatu hari, Sophie menerima surat yang dikirimkan ke kantornya. Ternyata itu adalah undangan pernikahan Claire dan Lorenzo. Sophie bercerita pada Victor bahwa dia akan menghadiri undangan itu, sekaligus ingin mengakhiri hubungan. Sophie merasa selama ini mereka bersama, tapi tidak pernah benar-benar bersama. Puncaknya adalah Sophie merasa kecewa karena selama liburan, Victor tidak ada di sampingnya. Selalu sibuk dengan urusannya. Dan Sophie menganggap hubungan ini tidak berhasil. Tibanya di acara pernikahan, Sophie bertemu dengan Charlie. Namun Charlie memperkenalkan Sophie kepada perempuan bernama Patricia. Sophie jadi keder. Soalnya kan dulu pas masih mencari Lorenzo, Charlie pernah cerita mantannya bernama Patricia. Di dalam, Sophie bertemu dengan para sekretaris Juliet. Upacara pernikahan berjalan dengan lancar. Di acara makan-makan setelah resmi menikah, Claire membacakan surat dari Sophie yang membuatnya yakin untuk kembali bertemu Lorenzo hingga bisa seperti sekarang ini. Setelah para hadirin tepuk tangan, Sophie malah pergi sambil menangis. Charlie mengejarnya. Setelah mereka bertemu, Sophie mengatakan bahwa dia sudah putus dengan Victor. Sophie mengakui bahwa dia mencintai Charlie. Namun semua sudah terlambat karena Charlie sudah kembali ke Patricia. Ups, ternyata salah paham guys. Jadi Patricia yang tadi itu adalah sepupunya. Kalau mantannya sudah gak berhubungan lagi, kebetulan aja namanya sama. Akhirnya mereka pun jadian. Dan film pun berakhir. Sekian alur ceritanya, semoga kisah romantis ini bisa menghibur kalian. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah keberanian dalam mengungkapkan perasaan. Tidak ada kata terlambat dalam cinta. Katanya sih gitu. Oke, sampai jumpa di film berikutnya. Bye!